Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Rosi Cahyaningrum dengan nomor induk mahasiswa 15036210113. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penugasan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah strategi dan media pembelajaran yang diampu oleh Dr. Yan Arthur, Magister Pendidikan yang saya hormati. Langsung saja masuk ke materi. Di sini saya akan share screen bahan presentasi saya. Sini materi yang akan saya presentasikan adalah mengenai strategi atau model pembelajaran pada mata pelajaran SMK. Nah, mata pelajaran pada SMK ini saya khususkan pada mata pelajaran praktik kerja batu dengan materi pokok pemasangan tembok setengah bata ikatan siku atau L dan juga kompetensi dasar menerapkan prosedur pekerjaan pemasangan tembok setengah bata ikatan siku atau L. Nah, dari mata pelajaran tersebut dapat dianalisis isi atau konten dari mata pelajaran itu, yaitu ada mempelajari syarat-syarat dan ukuran bata serta tembok, lalu mempelajari langkah kerja untuk pemasangan tembok setengah bata ikatan siku atau L, dan melakukan pemasangan tembok setengah bata ikatan siku atau L. Nah, strategi atau model pembelajaran yang digunakan. Dari hasil analisis isi atau konten yang ada pada mata pelajaran praktik kerja batu, khususnya pada materi pemasangan tembok setengah bata ikatan siku L, adapun strategi atau model pembelajaran yang sekiranya cocok digunakan untuk melaksanakan pembelajaran ini adalah Project Based Learning. Pada strategi pembelajaran Project Based Learning, peserta didik diminta untuk aktif dan dalam menyelesaikan masalah dan menghasilkan produk. Nah, dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara berkelompok ataupun secara mandiri. Adapun beberapa alasan dan juga argumentasi yang saya sampaikan mengapa saya menentukan bahwa Project Based Learning merupakan strategi yang cocok untuk mata pelajaran praktik kerja batu ini. Tujuan utama dari pembelajaran praktik kerja batu ini kan adalah peserta didik mampu menerapkan prosedur pekerjaan pemasangan tembok setengah bata ikatan siku L ini dengan benar dan baik ya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut perlu digunakannya strategi atau model yang tepat dalam pelaksanaannya. Karena dengan kesesuaian strategi yang digunakan akan mempermudah dalam mencapai tujuan tersebut. Selain itu, kesesuaian pendekatan pembelajaran yang digunakan pendidik dapat mempengaruhi kualitas hasil pendidikan. Maka dari itu, perlu diperhatikan apakah pendekatan yang digunakan itu sudah sesuai atau belum. Nah, penerapan strategi Project Based Learning pada mata pelajaran praktik kerja batu merupakan sebuah langkah yang tepat, yang mana Project Based Learning merupakan sebuah strategi yang menggunakan kegiatan sebagai sarana pembelajaran untuk mencapai kompetensi keterampilan, sikap, dan juga pengetahuan. Nah, model pembelajaran ini juga dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada materi pemasangan tembok setengah bata ikatan siku L. Khususnya pada materi pemasangan ini kan membawa peserta didik pada permasalahan nyata. Lalu yang kedua, dengan adanya proyek pemasangan tembok yang diberikan kepada peserta didik, maka dapat diketahui juga bagaimana sih kemampuan peserta didik ini dalam memecahkan masalah yang ada pada saat proses pengerjaan pemasangan tembok ini berlangsung. Nah, yang apabila timbul permasalahan, peserta didik mencoba untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan sendiri walaupun sedang bekerja dalam kelompok, sehingga dapat diketahui juga nih bagaimana kreativitas serta keterampilan peserta didik pada materi pemasangan tembok ini. Selain itu, strategi ini juga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi pemasangan tembok. Karena dalam pelaksanaannya, peserta didik diminta memecahkan masalah secara mandiri, aktif selama pembelajaran, melakukan pengamatan. Nah, dan semua hal itu merupakan
yang mana sebuah kegiatan yang dapat menstimulus pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran, sehingga hasil belajar peserta didik pun akan meningkat. Selanjutnya, pada proses pembelajaran menggunakan sintak. Sintak pembelajaran merupakan tahapan-tahapan kegiatan pembelajaran pada suatu model pembelajaran yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, sintak ini menetapkan urutan kegiatan, jenis tindakan yang dilakukan oleh guru dan juga peserta didik, serta tugas-tugas yang nantinya akan diberikan kepada peserta didik. Nah, di sini ada sintak yang digunakan pada mata pelajaran ini yang disesuaikan dengan strategi pembelajaran yang digunakan, yaitu project based learning. Tahapan yang pertama yaitu tahapan penentuan, di mana pendidik memberikan pertanyaan dasar yang berhubungan dengan materi pemasangan tembok setengah bata ikatan siku, lalu diimbangi dengan peserta didik yang memperhatikan dan juga aktif menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pendidik. Lalu tahapan yang kedua yaitu perencanaan langkah-langkah penyelesaian, di mana pendidik mengatur peserta didik dalam kelompok, lalu memberikan penjelasan awal terkait alat, bahan, dan juga prosedur pengerjaan, diimbangi dengan peserta didik yang memperhatikan, lalu berdiskusi untuk menyusun rencana kelancaran proyek seperti pembagian tugas, persiapan alat dan bahan, serta kebutuhan lainnya. Nah, selanjutnya tahapannya itu ada penyusunan jadwal pelaksanaan, di mana pendidik ini bersama dengan peserta didik membuat kesepakatan terkait jadwal kapan mulai dan kapan berakhirnya proyek ini. Diimbangi dengan peserta didik ini melakukan penjadwalan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan. Tahapan selanjutnya adalah penyelesaian dengan memfasilitasi dan monitoring pendidik. Di sini pendidik memberikan pendampingan kepada peserta didik dalam melakukan pemasangan batu bata, yang peserta didiknya itu melakukan pengerjaan pemasangan tembok setengah bata sesuai dengan modul dan jadwal yang telah ditentukan. Lalu dilanjutkan dengan pendidik memonitoring keaktifan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan pemasangan bata, dan kegiatan peserta didiknya itu berdiskusi mengenai permasalahan yang timbul pada saat pelaksanaan proyek dan menyelesaikan masalah secara mandiri. Lalu dilanjut dengan pendidik memberikan bimbingan kepada peserta didik apabila mengalami kesulitan dalam pengerjaan pemasangan batu bata ini. Nah, peserta didiknya ini juga bertanya kepada pendidik jika terdapat kesulitan atau hal yang belum dimengerti. Selanjutnya adalah menguji hasil. Pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempresentasikan hasil pekerjaan, dengan peserta didiknya mempresentasikan hasil dari pengajaran yang telah dilakukan, lalu dilanjutkan dengan pendidik memberikan tanggapan terhadap hasil presentasi kelompok, dan peserta didiknya memperhatikan dan juga mengkonfirmasi terkait materi. Lalu dilanjut dengan pendidik melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap hasil pengerjaan, dengan peserta didik memperhatikan dan juga mengamati bagaimana hasil pengerjaannya saat dilakukan pemeriksaan. Dan langkah terakhir, tahapan terakhir pada sintak ini yaitu adalah evaluasi proses dan hasil. Nah, pendidik di sini melakukan refleksi dengan mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana kegiatan hari ini, kesulitan apa saja yang dialami, dan ada hal yang belum dimengerti. Nah, di sini peserta didik itu menjawab pertanyaan-pertanyaan serta mengajukan juga apabila ada hal yang benar-benar belum dimengerti. Selanjutnya, pendidik mengajak peserta untuk membuat kesimpulan mengenai pembelajaran yang telah dilaksanakan pada hari itu. Nah, di sini peserta didik menjelaskan kesimpulan kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, ini langkah terakhir merupakan pendidik menegaskan kesimpulan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dengan sikap peserta didik memperhatikan dan mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh pendidik. Nah, di sini ada beberapa referensi yang saya gunakan untuk pengerjaan penugasan ini. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.